Sebuah kisah yang sangat mengharukan dari seorang gadis Kuba yang memulai hidup baru di Indonesia. Pernahkah Anda terkejut dengan harga barang saat berbelanja? Saya sendiri pernah. Mengambil pakaian yang saya suka di sebuah pusat perbelanjaan, lalu terkejut melihat label harganya hingga hampir berhenti bernapas. Tentu saja, bagi sebagian orang, jumlah uang itu mungkin tidak seberapa. Tetapi bagi saya, rasanya seperti cerita dari dunia yang sama sekali berbeda. Tokoh utama dalam cerita hari ini juga sama. Dia adalah seorang gadis yang lahir di sebuah desa nelayan kecil di Kuba. Kehidupannya sehari-hari penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia datang ke Indonesia atas undangan seorang pemuda Indonesia yang ditemuinya secara kebetulan, dan tangannya sampai gemetar saat menerima uang jajan darinya. Selain itu, dia juga terkejut hingga tubuhnya kaku dalam keadaan telanjang saat mencoba pakaian atas saran pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mari kita dengarkan ceritanya langsung darinya. Halo, nama saya Maria. Saya lahir di Santa Maria del Mar, sebuah desa nelayan kecil di Kuba. Semua kenangan masa kecil. Saya ada di sebuah rumah tua di atas bukit yang menghadap ke Laut Biru. Meskipun dinding rumah kami catnya sudah mengelupas dan atapnya bocor di sana-sini, itu adalah tempat paling hangat di dunia bagi saya. Ayah saya seorang nelayan, sementara ibu membuka warung buah kecil di pasar desa. Saya adalah anak perempuan tertua dan selalu harus menjaga adik-adik saya, jadi saya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sama seperti anak-anak lain di desa, saya tumbuh besar dengan berlari-larian di tepi pantai setelah pulang sekolah. Saya sering berlari ke laut untuk membuat istana pasir atau mengumpulkan kerang bersama teman-teman. Tetapi kemudian, kondisi keuangan keluarga kami mulai memburuk. Pekerjaan ayah sebagai nelayan tidak stabil seperti dulu, dan warung ibu tidak laku. Saya sering mendengar suara samar orang tua saya bertengkar setiap malam, tetapi saya akan selalu menghibur adik-adik saya bahwa besok pasti akan lebih baik. Ketika saya berusia 16 tahun, saya harus putus sekolah untuk bekerja di sebuah hotel kecil di desa. Saya belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan berbicara kepada turis asing. Beberapa hari saya lelah sampai hampir pingsan di tempat tidur, tetapi saya harus bertahan demi keluarga. 3 tahun berlalu, saya berusia 20 tahun dan mulai memiliki mimpi yang lebih besar. Maria, kamu terlalu berbakat untuk berada di sini. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu di dunia yang lebih luas. Kata-kata Bu Rosa, manajer hotel saat itu, mengubah hidup saya selamanya. Dengan rekomendasi Bu Rosa, saya menghubungi sebuah perusahaan tur di Barcelona, Spanyol, dan lulus wawancara. Ketika saya memberitahu orang tua saya bahwa saya akan pergi ke Spanyol, ibu saya menangis tetapi memegang tangan saya erat-erat. Kamu sudah lama memimpikan ini, kan? Pergilah wujudkan mimpimu. Hari pertama saya tiba di Spanyol, saya merasa sesak napas. Gedung-gedung mewah dan jalanan Barcelona yang ramai jauh lebih megah dari yang saya bayangkan. Saya menemukan sebuah kamar sewaan kecil dan mulai bekerja sebagai pemandu wisata. Pada awalnya, saya kesulitan menghadapi turis yang tidak saya kenal, tetapi tidak lama kemudian saya bisa beradaptasi. Setiap pagi, saya akan bangun pagi-pagi untuk menyambut turis dan menjelaskan sejarah serta budaya kota kepada mereka, yang menjadi rutinitas harian saya. Setiap kali gajian, saya akan selalu mengirim uang terlebih dahulu ke keluarga saya di Kuba. Setelah mengirim uang sekolah untuk adik-adik dan biaya hidup untuk orang tua, saya hanya punya sedikit sisa uang, tetapi saya merasa bangga. Terkadang saya berbaring sendirian di tempat tidur dan merindukan langit malam yang penuh bintang di Kuba. Tetapi tak lama kemudian saya kembali ke kenyataan dan mempersiapkan rencana tur untuk hari esok. 2 tahun berlalu, saya menjadi pemandu wisata berpengalaman yang mengetahui setiap sudut Barcelona. Hari itu, seperti biasa, saya sedang memandu sekelompok kecil turis mengelilingi Gothic Quarter, saat kami menuju pantai di hari musim semi yang cerah. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita berjalan menyusuri jalan ini, kita akan sampai di pantai Barceloneta. Tempat ini dulunya adalah desa nelayan pada abad ke-19. Saat saya sedang menjelaskan,
Mata saya tertuju pada seorang pria. Dia sendirian, tidak seperti turis lain, dan sedang asyik dengan kameranya tanpa menyadari sekeliling. Dia memiliki rambut hitam, mata yang hangat, dan memberi kesan seperti orang Indonesia. Tiba-tiba, saya melihat sekelompok anak-anak pencopet yang saya kenal baik sedang mendekatinya. Saya meminta kelompok turis untuk menunggu sebentar dan segera berlari ke arah pria itu. Untungnya, saya berhasil menarik lengannya dan membawanya ke tempat yang aman sebelum para pencopet itu beraksi. Anda tidak apa-apa? Anak-anak itu sedang mengincar Anda. Dia menoleh ke arah saya dengan terkejut, lalu menghela napas lega. Terima kasih. Saya tidak sadar sama sekali. Meskipun bahasa Spanyolnya tidak lancar, bahasa Inggrisnya sangat fasih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bima dan mengatakan bahwa dia berasal dari Indonesia. Dia adalah seorang fotografer perjalanan dan sedang mencari tempat-tempat tersembunyi di Barcelona. Saya harus kembali ke kelompok turis saya, jadi saya memberinya kartu nama dan mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, hotel menelepon saya dan mengatakan bahwa Bima mencari saya. Keesokan paginya ketika saya menemuinya di titik pertemuan, senyumnya lebih cerah dari kemarin. Saya akan berada di Barcelona untuk beberapa waktu. Apakah Anda bersedia menjadi pemandu pribadi saya? Saya akan membayar 2 kali lipat dari tarif normal. Sejujurnya, pada awalnya saya setuju hanya karena uang. Bayaran 2 kali lipat dari gaji saya, siapa yang bisa menolak? Jadi saya mengambil cuti dan memulai 2 minggu bersamanya. Bima adalah orang yang istimewa. Dia berbeda dari turis lain karena dia benar-benar tertarik pada kota dan budayanya. Dia mendengarkan penjelasan saya dengan saksama, dan selalu mengajukan pertanyaan yang mendalam. Kami mengunjungi gang-gang yang jarang dikunjungi turis, atau restoran-restoran kecil yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami menjadi lebih dalam, dari cerita tentang kota hingga cerita tentang kehidupan dan mimpi masing-masing. Saya bercerita tentang masa kecil saya di Kuba, tentang bagaimana saya harus pergi ke Spanyol demi keluarga, dan tentang mimpi saya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik suatu hari nanti. Bima bercerita tentang kehidupannya di Indonesia, kecintaannya pada fotografi, dan mimpinya untuk berkeliling dunia untuk mendokumentasikan berbagai budaya. Sekitar seminggu berlalu, hubungan kami mulai berubah. Seorang pemuda dan seorang gadis di negara yang panas, kulit kami bersentuhan hingga menimbulkan percikan api. Kami menjadi lebih dari sekadar teman. Kami tertawa bersama, berbagi makanan, dan terkadang saling mendengarkan kekhawatiran masing-masing. Senyum hangat dan perhatian, Bima perlahan-lahan meluluhkan hati saya. Suatu malam, saat kami sedang duduk minum anggur sambil menyaksikan matahari terbenam di sebuah kafe kecil di tepi pantai, tangannya dengan lembut mendarat di atas tangan saya. Maria, saya sangat bahagia bersamamu. Pada saat itu, jantung saya berdebar kencang. Saya mengakui untuk pertama kalinya bahwa hubungan kami lebih dari sekadar pemandu wisata dan turis. Malam itu, kami berciuman untuk pertama kalinya di bawah sinar bulan Barcelona. 2 orang dari 2 dunia yang berbeda sedang jatuh cinta. Selama sisa minggu itu, kami menjelajahi kota di siang hari dan saling menenangkan dalam pelukan satu sama lain di malam hari. Di tengah suasana Spanyol yang panas, cinta kami yang penuh gairah semakin dalam dengan cepat. Semakin dekat hari kepulangan Bima, hati saya semakin berat. Di hari terakhir di bandara, dia memegang tangan saya erat-erat. Saya tidak ingin pertemuan kita berakhir di sini. Saya ingin terus berhubungan denganmu. Dan kemudian kami memulai hubungan jarak jauh. Kami melakukan panggilan video setiap malam untuk berbagi cerita hari itu, dan di akhir pekan kami akan berbicara selama berjam-jam. Pada awalnya, ada perbedaan waktu dan kendala bahasa, tetapi cinta membantu kami mengatasi segalanya. Selama kami berhubungan jarak jauh, saya menceritakan kehidupan sehari-hari saya kepada Bima apa adanya, tetapi terkadang ada hal-hal yang sulit untuk dibicarakan. Suatu kali, seorang turis tua yang kaya mendekati saya terlalu dekat. Dia meletakkan tangannya di pinggang saya, dan mengajak saya bertemu secara pribadi. Saya menolaknya dengan tegas.
Tetapi ketika saya menceritakan hal ini kepada Bima malam itu, nada suaranya berubah. Maria, kamu tidak apa-apa? Saya sangat khawatir kamu sendirian dalam situasi seperti itu. Saya minta maaf tidak ada di sampingmu. Saya bisa merasakan ketidakberdayaan dalam suaranya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari jarak ribuan kilometer. Suatu hari, saya memberitahunya bahwa saya tidak makan dengan cukup selama beberapa hari, karena setelah mengirim uang ke keluarga, saya selalu berhemat di akhir bulan. Setelah hari itu, ketika Bima melihat wajah saya dan merasa saya kurusan, dia mulai mengirimkan sejumlah kecil uang. Ini bukan hadiah, anggap saja kita makan bersama. Saya mencoba menolak, tetapi saya bisa merasakan kepedulian tulusnya. Seiring waktu, Bima menjadi semakin khawatir dengan situasi saya, tentang saya yang bekerja lembur, terkadang harus pulang pada waktu yang tidak aman, dan tentang sendirian saat sakit. Tatapannya di panggilan video tampak semakin khawatir. Suatu malam, saya demam tinggi dan sakit parah, jadi saya menelepon Bima. Dia terus menelepon saya sepanjang malam untuk menenangkan saya, tetapi setelah menutup telepon, saya menangis saat melihat pesan yang dia kirim. Berjauhan seperti ini sangat menyiksa. Saya tidak ada di sampingmu saat kamu sakit, tidak bisa melindungimu saat kamu dalam bahaya. Kita seharusnya bersama. Maria, membaca pesan itu, saya merasakan hal yang sama. Saya merasa rintangan jarak, seharusnya tidak lagi ada di antara kami. Setelah hari itu, Bima mulai sering berbicara tentang Indonesia dan mulai menggambarkan masa depan kami secara lebih konkret. Setiap malam setelah menutup telepon, saya akan membuka jendela dan menatap bintang-bintang. Hanya berpikir bahwa dia berada di bawah langit yang sama, sudah membuat saya merasa hangat. Kami berbagi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, tentang orang yang kami temui, makanan yang kami makan, atau perasaan yang muncul. Seiring waktu, hubungan kami semakin dalam, dan kenyataan bahwa kami berjauhan semakin sulit untuk ditanggung. Beberapa bulan setelah kami memulai hubungan jarak jauh, nada suara Bima terdengar lebih bersemangat dari biasanya, tatapannya di panggilan video juga berbeda. Sepertinya dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Maria, saya rasa sudah waktunya kita bertemu. Maukah kamu datang dan tinggal bersamaku di Indonesia? Tentu saja, kita akan menikah. Kata-kata itu membuat saya hampir berhenti bernapas. Saya tidak bisa berkata apa-apa sejenak. Perasaan gembira dan takut datang bersamaan. Indonesia adalah negara yang hanya pernah saya lihat di peta. Saya tidak tahu bahasa maupun budayanya. Meskipun saya sangat ingin pergi, masalah praktis muncul di kepala saya. Bagaimana cara membuat visa? Berapa biayanya? Bagaimana saya akan hidup di Indonesia? Bima memperhatikan kekhawatiran saya. Dia berjanji akan mengurus semuanya. Dari pengajuan visa hingga tiket pesawat, dia akan mengurus semuanya. Pada awalnya, saya ragu untuk menerima tawarannya karena saya adalah orang yang selalu bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Tetapi melihat tatapan tulus Bima, saya memutuskan untuk menerima perasaannya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Bima mengurus semua dokumen secara profesional. Dokumen yang diperlukan dari kedutaan Spanyol, visa untuk masuk ke Indonesia, dan tiket pesawat. Terkadang saya bertanya apakah dia menghabiskan terlalu banyak uang, tetapi dia selalu tertawa dan berkata bahwa itu adalah investasi untuk masa depan kami. Keyakinannya membuat saya mulai lebih percaya diri juga. Ketika saya memberitahu keluarga saya bahwa saya akan pergi ke Indonesia, reaksi mereka campur aduk. Ibu saya menangis karena khawatir, sementara ayah hanya mengangguk diam-diam. Adik-adik saya penasaran dan mengajukan banyak pertanyaan tentang Indonesia. Tetapi pada akhirnya, orang tua saya berkata, "Jika kamu bahagia, itu yang terpenting, ikuti kata hatimu." Kata-kata itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Hari terakhir di Spanyol, saya mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan kerja, baik sesama pemandu wisata yang telah bekerja bersama selama 2 tahun, staf hotel, maupun pemilik kafe yang sering saya kunjungi. Semua orang mengucapkan selamat atas awal baru saya. Saat naik pesawat, saya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan saya yang lama.
Saya bepergian ke negara yang tidak dikenal dengan perasaan takut sekaligus gembira. Setelah penerbangan yang panjang, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat berjalan keluar dari gerbang kedatangan dengan tubuh lelah, saya melihat Bima berdiri memegang seikat bunga. Pada saat itu, semua kelelahan hilang. Wajahnya yang saya lihat lagi setelah 2 bulan terasa lebih jelas dan hangat daripada di panggilan video. Saat berada dalam pelukannya, saya menyadari bahwa ini adalah kenyataan. Selamat ulang tahun, Maria. Saat itulah saya baru ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya terlalu sibuk dengan persiapan perjalanan dan penerbangan hingga benar-benar lupa. Ketika saya menatapnya dengan heran, Bima tertawa jenaka. Saya sengaja memesan tiket pesawat agar pas dengan hari ulang tahunmu. Saya ingin hari pertamamu di Indonesia menjadi hari yang istimewa. Kata-kata itu membuat saya tersentuh. Saya terkesan lagi dengan perhatiannya. Saat keluar dari bandara, saya melihat Indonesia untuk pertama kalinya dan merasa takjub, orang-orang yang bergerak dengan penuh semangat, jalanan yang ramai, dan gedung-gedung modern, semuanya tampak baru dan menarik. Perjalanan menuju Jakarta dengan mobil Bima seperti perjalanan di kota yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit dan papan-papan neon yang bersinar terang. Bahkan di malam hari tetap ramai. Bima mengemudi sambil menjelaskan berbagai tempat penting yang terlihat dari jendela. Saya hanya bisa menyerap dunia baru ini dengan takjub. Apartemen Bima di kawasan Sudirman lebih luas dan modern dari yang saya bayangkan. Ruang tamu yang tertata rapi, dapur yang luas, dan pemandangan malam kota Jakarta dari jendela. Bima mengantar saya ke kamar tidur dan membantu meletakkan koper saya. Dia tahu saya lelah setelah perjalanan jauh. Jadi dia menyiapkan makan malam sederhana, meskipun rasanya belum pernah saya coba sebelumnya. Itu adalah makanan yang hangat dan menenangkan. Setelah makan malam, kami duduk mengobrol di sofa. Bima menjelaskan rencananya untuk besok. Dia berkata bahwa untuk sementara, saya harus beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dulu, baru kemudian perlahan-lahan mencari pekerjaan. Saya berterima kasih atas perhatiannya, tetapi dalam hati saya merasa tidak nyaman harus bergantung padanya secara finansial. Keesokan paginya, Bima sedang bersiap-siap untuk bekerja. Saya menyiapkan sarapan sederhana untuknya. Meskipun bukan makanan Indonesia, saya menyiapkan roti panggang gaya Spanyol dan buah-buahan. Bima makan dengan lahap dan berterima kasih. Hari ini makan siang lalu pergi ke kafe di sekitar sini saja ya. Kemarin pasti lelah sekali, hari ini istirahatlah yang nyaman. Katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dari dompetnya dan memberikannya kepada saya. Saya menerimanya tanpa berpikir. Tetapi ketika melihat jumlahnya, saya sangat terkejut. Setelah menghitung nilai tukarnya, itu setara dengan gaji yang harus saya peroleh selama sebulan di Kuba. Ini hanya uang jajan untuk makan siang dan kafe dalam satu hari. Ini terlalu banyak, kata saya. Bima mengangguk lalu tertawa. Pakai saja. Kalau kurang, nanti saya tambah, katanya dengan santai. Tetapi bagi saya, itu adalah jumlah uang yang sangat mengejutkan. Setelah Bima pergi, saya duduk memandangi uang itu untuk waktu yang lama dan merenung. Saya tidak percaya bahwa orang bisa menghabiskan uang sebanyak ini untuk makan siang. Di Kuba, jumlah ini bisa menghidupi seluruh keluarga selama sebulan. Saya memberanikan diri dan pergi keluar. Saat menjelajahi sekitar apartemen, saya menemukan semuanya tampak ramai dan hidup. Saya melihat-lihat berbagai toko dan masuk ke sebuah minimarket. Saya terkejut lagi saat melihat label harga. Sebotol air mineral harganya sama dengan biaya makan sehari di Kuba. Tetapi karena penasaran, saya terus melihat-lihat barang. Saat waktu makan siang tiba, saya masuk ke sebuah restoran di dekatnya. Saya melihat menu untuk waktu yang lama dan berpikir keras. Setiap huruf tidak saya kenal, dan harganya sangat tinggi. Akhirnya, saya menunjuk makanan yang paling banyak dipesan oleh pelanggan lain. Itu adalah makanan yang disebut nasi goreng. Meskipun rasanya belum pernah saya coba, itu luar biasa dan lezat. Setelah makan siang, saya masuk ke kafe terdekat dan memesan americano.
Saya duduk di dekat jendela, memandangi jalanan dan merenung. Segala sesuatu di sini berbeda dari dunia yang pernah saya kenal. Pakaian orang-orang, bentuk bangunan, keramaian jalanan, dan yang terpenting, biaya hidup. Saya mulai khawatir apakah saya bisa beradaptasi di sini. Sore harinya, saya menerima pesan dari Bima. Dia bilang akan menjemput saya setelah pulang kerja untuk membelikan hadiah ulang tahun. Saya bilang tidak apa-apa, tetapi dia bersikeras. Saat kami bertemu di titik pertemuan, Bima terlihat lelah, tetapi saat melihat saya, dia tersenyum cerah. Kamu mau baju seperti apa? Sekarang kan sudah tinggal di Indonesia, jadi harus punya baju baru. Katanya sambil membawa saya ke sebuah pusat perbelanjaan. Lampu yang terang benderang, suasana mewah, dan deretan toko-toko bermerek, saya terpesona hingga tidak bisa berkata-kata. Bima melihat-lihat beberapa toko lalu berhenti di salah satu toko bermerek. Baju di toko ini bagus. Coba pilih. Saya melihat-lihat pakaian dengan hati-hati. Semuanya terlihat mewah dan sangat indah. Bima memilih beberapa set pakaian dan memberikannya kepada saya. Saya masuk ke kamar pas untuk mencoba pakaian. Tetapi saat akan melepas pakaian saya, mata saya tertuju pada label harga. Saat melihat angkanya, tangan saya gemetar. Itu adalah jumlah uang yang harus saya peroleh selama beberapa bulan di Kuba. Saya hampir saja keluar dari kamar pas dalam keadaan telanjang tanpa sadar. Saya menenangkan diri, menggantung kembali pakaian itu, dan keluar dari kamar pas. Bima bertanya dengan ekspresi penuh harap, "Kenapa? Tidak suka bajunya?" Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal. Kata-kata saya membuat Bima tampak terkejut sejenak, tetapi tak lama kemudian dia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, pilih saja yang kamu suka. Ini adalah hadiah ulang tahun dariku untuk Maria yang rela meninggalkan segalanya demi datang kepadaku di Indonesia." Kata-kata itu membuat air mata saya menggenang. Bukan hanya karena harga pakaian, tetapi ini adalah momen yang membuat saya sadar betapa jauhnya dunia tempat saya tinggal dulu dengan dunia tempat saya berada sekarang. Bima memperhatikan air mata yang menggenang di mata saya. Dia memegang tangan saya dalam diam. "Sulit ya?" Semuanya terasa asing. Kata-katanya yang penuh pengertian membuat saya tidak bisa lagi menahan air mata. Air mata mengalir di pipi saya. Bima memeluk saya dalam diam, dan dalam pelukannya, saya bisa melepaskan semua kebingungan dan ketakutan untuk sementara waktu. Kami meninggalkan pusat perbelanjaan, dan duduk di sebuah kafe yang tenang. Saya minum teh hangat dan perlahan-lahan menenangkan diri. Kehidupan di Indonesia yang baru saja dimulai adalah petualangan baru yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Tetapi saya merasa beruntung memiliki Bima di sisi saya. Sentuhannya yang hangat membuat saya merasa aman. Saya duduk berhadapan dengan Bima di dekat jendela kafe, tangan saya memegang cangkir latte hangat, dan mulai menceritakan isi hati saya. Dari masa kecil di Kuba, keluarga yang harus mengkhawatirkan makanan setiap hari, hingga alasan mengapa saya harus bekerja sebagai pemandu wisata di Spanyol. Saya menceritakan saat-saat di mana saya harus bertahan hidup sepanjang waktu, dan sekarang saya mengakui secara jujur rasa takut dan kebingungan yang saya rasakan di negeri asing ini. Di sini terlalu berbeda. Semuanya serba cepat, sibuk, dan mahal. Terkadang aku merasa sesak napas. Aku tidak tahu apakah aku bisa cocok di sini. Bima mendengarkan cerita saya sampai selesai. Tatapannya tidak dipenuhi dengan penghakiman, melainkan pengertian dan kehangatan. Setelah saya selesai berbicara, dia merenung sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara. "Maria, sekarang kamu datang dengan visa pelajar bahasa. Pada awalnya, kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu. Mendaftarlah di sebuah lembaga bahasa selama 6 bulan. Setelah mendapatkan sertifikat, kamu bisa bekerja paruh waktu. Aku akan membantumu dalam segala hal." Kata-katanya membuat saya melihat harapan. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa khawatir. Harus menunggu 6 bulan? Pikiran untuk bergantung sepenuhnya padanya secara finansial membuat saya merasa tidak nyaman.
Tetapi Bima memegang tangan saya erat-erat seolah membaca pikiran saya. Ini aturannya. Jika kamu bekerja secara ilegal dan tertangkap, kamu bisa dideportasi. Untuk saat ini, fokuslah belajar bahasa Indonesia dulu. Selama itu, tinggallah bersamaku. Aku akan mengurus semua yang kamu butuhkan. Dan begitulah, saya mendaftar di sebuah lembaga bahasa ternama di kawasan Sudirman, Jakarta. Hari pertama di kelas, saya melihat siswa dari berbagai negara berkumpul, bahkan sapaan selamat pagi pun masih terasa asing. Pelajaran yang dimulai dengan konsonan, vokal, dan intonasi bahasa Indonesia ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Terutama pengucapan dan intonasi yang rumit. Saya harus berusaha keras untuk membedakan nada tinggi dan rendah hingga lidah saya hampir terbelit. Setiap malam, Bima akan membantu saya belajar bahasa Indonesia. Kami membuat kartu kata bersama dan berlatih percakapan sederhana. Suatu hari, saya mencoba memesan makanan dalam bahasa Indonesia yang baru saya pelajari untuk pertama kalinya. 1 nasi goreng. Ya, kata saya dengan suara gemetar. Tetapi ketika pelayan mengerti dan tersenyum, perasaan berhasil itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bima melihat saya berhasil dan ikut senang seperti anak kecil. 3 bulan berlalu. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari pada tingkat dasar. Tetapi ujian untuk mendapatkan sertifikat masih menjadi rintangan besar. Saya harus belajar sampai larut malam, terkadang menangis karena frustrasi. Tetapi dengan dorongan tak henti-hentinya dari Bima dan tekad saya, akhirnya saya lulus ujian. Sekarang kamu bisa bekerja. Hebat sekali, Maria. Setelah menyelesaikan kursus 6 bulan di lembaga bahasa, Bima segera membantu saya mempersiapkan pencarian kerja. Dia membantu saya di setiap langkah, mulai dari menyiapkan dokumen hingga pergi ke kantor imigrasi. Ketika saya akhirnya mendapatkan izin kerja paruh waktu, kebahagiaan itu tak terlukiskan. Saat itu, saya mendengar bahwa sebuah restoran Spanyol milik teman kuliah Bima sedang mencari pelayan. Itu adalah restoran Spanyol mewah di jantung kawasan Sudirman. Dengan keyakinan bahwa saya bisa bekerja secara legal, saya pergi untuk wawancara. Pada hari wawancara, saya mengenakan setelan baru yang dibelikan Bima dan pergi ke restoran dengan perasaan gugup. Interior. Restoran didekorasi dengan gaya yang mencerminkan suasana Spanyol dengan sangat baik. Saya merasa akrab secara aneh. Pak Budi, sang pemilik, menyambut saya dengan hangat seperti yang disarankan Bima. Wawancara berlangsung dalam suasana yang lebih santai dari yang saya duga. Saya dengar Anda pernah bekerja sebagai pemandu wisata di Spanyol? Restoran kami mencoba menyajikan masakan Spanyol otentik. Akan sangat bagus jika Anda bisa menceritakan kisah di balik makanan kepada pelanggan. Kata-kata pemilik membuat saya lega. Ini adalah bidang keahlian saya. Dalam wawancara, saya dengan antusias menceritakan budaya kuliner dari berbagai daerah di Spanyol dan pengalaman lokal yang pernah saya rasakan. Selain itu, saya juga menjelaskan perbedaan antara masakan Kuba dan Spanyol. Pemilik sangat tertarik dengan cerita saya, dan memutuskan untuk mempekerjakan saya saat itu juga. Bisakah kamu mulai bekerja besok? Pada awalnya, mulailah dengan pekerjaan pelayanan sederhana, lalu perlahan-lahan ambil tanggung jawab untuk menjelaskan makanan. Hari pertama kerja, saya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Sebagian besar karyawan lain adalah orang Indonesia, tetapi di dapur ada juga seorang koki dari Spanyol. Semua orang menyambut saya dengan hangat. Meskipun ada kendala bahasa, kami bisa berkomunikasi melalui topik yang sama, makanan. Beberapa hari pertama sangat sulit. Gaya pelayanan Indonesia, permintaan pelanggan, penjelasan menu semuanya baru. Saya melakukan banyak kesalahan. Salah mencatat pesanan, menumpahkan minuman, atau tidak mengerti pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Setiap kali hal seperti itu terjadi, karyawan lain akan datang membantu, dan Pak Budi akan mengawasi dengan sabar. Setelah pulang kerja, saya akan menceritakan semua yang terjadi hari itu kepada Bima. Terkadang saya menangis karena frustrasi, tetapi Bima selalu ada di sisi saya. Dia akan mengajari saya ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia yang sederhana,
dan kami akan berlatih kosakata yang sering digunakan di restoran bersama, pelan-pelan saja. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan dorongan dari Bima, saya perlahan-lahan tumbuh setiap hari. 2 minggu berlalu, saya sudah terbiasa dengan pekerjaan pelayanan dasar dan bisa melakukan percakapan sederhana dengan pelanggan. Pemilik menyukai cara saya menjelaskan menu dalam bahasa Spanyol, terutama ketika saya menceritakan kisah-kisah lokal kepada pelanggan yang tertarik dengan masakan Spanyol. Reaksi mereka sangat baik. Cerita yang Mbak Maria sampaikan membuat rasa makanannya jadi lebih istimewa. Sebulan berlalu, dan hari gajian pun tiba. Pak Budi memberikan saya sebuah amplop sambil berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Dalam perjalanan pulang, saya menggenggam erat amplop itu. Itu adalah gaji pertama saya di Indonesia, yang saya peroleh dengan keringat saya sendiri. Setibanya di rumah, saya menunjukkannya kepada Bima dengan bangga. Ketika saya membuka amplop dan melihat jumlahnya, saya hampir tidak percaya. Itu adalah jumlah yang harus saya peroleh selama setengah tahun di Kuba. Ujung jari saya gemetar. Bima melihat ekspresi saya dan tersenyum. "Selamat ya. Ini adalah imbalan atas kerja kerasmu." Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Keyakinan bahwa saya bisa melakukannya muncul. Jika sebelumnya saya adalah seseorang yang harus bergantung pada orang lain, sekarang saya merasa memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Saya memutuskan untuk mengirim sebagian gaji saya ke keluarga di Kuba. Saya menulis surat yang menceritakan secara rinci tentang kehidupan dan pekerjaan saya di Indonesia. Pekerjaan di restoran menjadi semakin menyenangkan. Peran saya meluas. Saya terlibat dalam pengembangan menu baru dan menyelenggarakan acara pencicipan anggur Spanyol. Pak Budi menghargai pendapat saya, dan ini meningkatkan rasa percaya diri saya. Selain itu, kemampuan bahasa Indonesia saya terus membaik. Saya belajar ungkapan baru setiap kali berbicara dengan pelanggan, dan setelah pulang kerja Bima akan membantu saya belajar bahasa Indonesia. Hubungan dengan rekan kerja juga semakin dalam. Pada awalnya, ada perasaan canggung karena perbedaan budaya dan kendala bahasa, tetapi seiring waktu, kami menjadi lebih saling memahami, terutama dengan Baksari, yang bekerja di tim yang sama. Dia mengajari saya banyak tentang budaya Indonesia, dari budaya sosial, etiket, hingga bahkan sinetron Indonesia. Saya beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dengan cepat. Saat menerima gaji kedua, saya memutuskan untuk membeli hadiah kecil untuk diri sendiri. Sebuah syal cantik yang sudah lama saya incar. Sebelumnya, harganya tidak terbayangkan bagi saya, tetapi sekarang saya tidak percaya bisa membelinya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Setiap kali saya melilitkan syal itu di leher dan bercermin, saya menyadari betapa saya telah tumbuh. Sekitar 3 bulan setelah mulai bekerja, saya telah menjadi anggota penting di restoran. Setiap kali ada menu baru, mereka akan menanyakan pendapat saya, dan saya juga mengajar ungkapan-ungkapan sederhana kepada karyawan yang ingin belajar bahasa Spanyol. Rasa takut dan kebingungan yang saya rasakan saat pertama kali tiba di Indonesia kini telah berubah menjadi kepercayaan diri dan rasa memiliki. Suatu malam, Bima membawa rekan-rekan kerjanya ke restoran. Ketika dia melihat saya, menjelaskan menu dan merekomendasikan anggur dengan percaya diri di depan mereka, mata Bima berbinar karena bangga. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Bima memegang tangan saya erat-erat. "Kamu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kamu bisa beradaptasi dan tumbuh secepat ini." Kata-katanya menghangatkan hati saya. Bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi sekarang saya merasa nilai diri saya telah diakui. Saya merasa seperti orang yang mandiri yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan lagi orang yang harus bergantung pada siapapun. Meskipun saya memulainya dengan bantuan darinya, sekarang saya melangkah maju dengan kekuatan saya sendiri, selangkah demi selangkah. Terkadang saya melakukan panggilan video dengan keluarga di Kuba dan menceritakan kehidupan saya di Indonesia. Ibu yang dulunya khawatir, kini merasa tenang melihat wajah saya yang ceria. Adik-adik saya bertanya banyak hal tentang budaya Indonesia dengan rasa ingin tahu, dan saya menjawab dengan bangga. Saya bisa mengirimkan mereka lebih banyak uang secara bertahap,
Kakak sekarang benar-benar seperti orang Indonesia. Saya tertawa mendengar candaan adik perempuan saya. Tetapi ada benarnya juga. Sekarang saya sedang mencari keseimbangan antara dua budaya. Saya masih memiliki akar di Kuba, tetapi saya sedang mekar di tanah baru yang bernama Indonesia. Suatu hari di musim semi, beberapa bulan setelah saya mulai bekerja di Indonesia, Bima mengajak saya kencan di sebuah taman kota di Jakarta. Saat kami berjalan di sepanjang jalan setapak yang sejuk, dia lebih pendiam dari biasanya, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kami berjalan dalam diam cukup lama, lalu duduk di bangku yang menghadap ke pemandangan kota. Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Pada saat itu, jantung saya berdebar kencang. Sebuah pikiran melintas di benak saya, tetapi saya tidak yakin. Ketika dia membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah cincin berlian kecil namun indah. Maria, maukah kamu menikah denganku? Itu adalah pertanyaan yang sederhana, tetapi makna di baliknya sangat dalam. Saya menatap matanya yang serius, dan kilas balik masa lalu muncul di benak saya seperti film. Pertemuan pertama di Spanyol, kerinduan selama hubungan jarak jauh, awal yang baru di Indonesia, dan sekarang, janji seumur hidup. Saya memegang tangannya erat-erat dan mengangguk pelan. Ya, aku mau menikah denganmu. Jawaban saya membuat senyum cerah muncul di wajah Bima. Dia memasangkan cincin di jari saya, dan kami berpelukan erat. Saat cahaya senja menyinari pemandangan, saya sadar bahwa ini bukan mimpi, melainkan kenyataan. Saya, yang dulu harus bertahan hidup demi menghidupi orang tua dan adik-adik, sekarang merasa telah mengenal arti dari hidup yang sesungguhnya. Dalam perjalanan pulang, kami membicarakan rencana masa depan. Kami sepakat untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun hangat. Mengundang keluarga saya dari Kuba sulit karena masalah biaya dan visa, tetapi kami sepakat akan mengatur agar mereka bisa hadir melalui panggilan video. Kami juga harus bersiap untuk bertemu orang tua Bima secara resmi. Akhir pekan berikutnya, kami mengunjungi rumah orang tua Bima. Saya sangat gugup karena ini adalah pertemuan pertama, tetapi orang tua Bima menyambut saya lebih hangat dari yang saya duga, terutama ibunya. Beliau memegang tangan saya erat-erat dan menyambut saya. Anak ibu sangat mencintaimu. Mulai sekarang, anggaplah ini rumahmu sendiri dan bersantailah, nak. Kata-kata itu membuat saya lega dan tersentuh. Merasakan kehangatan keluarga di negeri orang adalah pengalaman yang istimewa. Ketika kami mengabarkan tentang pernikahan saat makan siang, orang tua Bima sangat senang dan memberikan selamat. Ayahnya tersenyum diam-diam dan mengajak bersulang. Sementara ibunya matanya berkaca-kaca. Semoga kalian berdua bahagia ya, saling menjaga dan saling mencintai selamanya. Sore itu, Ibu Bima memanggil saya ke dapur dan mengajari saya cara memasak masakan Indonesia, mulai dari membuat rendang hingga cara membuat soto ayam. Meskipun bahasa kami tidak bisa berkomunikasi dengan sempurna, itu adalah saat di mana kami saling memahami melalui memasak. Saya belajar bentuk komunikasi lain saat mengikuti ajaran ibu. Persiapan pernikahan berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Budaya pernikahan Indonesia sangat berbeda dari Kuba. Ada banyak ritual yang belum pernah saya dengar sebelumnya, seperti prosesi pernikahan adat. Tetapi dengan bantuan Bima dan keluarganya, serta rekan kerja di restoran, saya bisa mempersiapkan semuanya satu persatu. Ketika saya mengenakan pakaian adat Indonesia dan berdiri di depan cermin, air mata menggenang di mata saya. Gadis yang tumbuh di desa nelayan kecil di Kuba kini telah menjadi pengantin di Indonesia. Malam sebelum pernikahan, saya melakukan panggilan video dengan keluarga di Kuba. Ibu saya menangis saat melihat saya dalam gaun pengantin. Ayah saya, tidak seperti biasanya, menunjukkan perasaannya dan memberikan selamat. Adik-adik saya sangat bersemangat dan bertanya banyak hal. Saya memperkenalkan Bima kepada mereka dan memberitahu bahwa mereka bisa bergabung dalam pernikahan melalui panggilan video besok. Ibu senang melihatmu bahagia, nak. Meskipun tidak bisa ada di sampingmu, ibu merasa kamu telah menemukan orang yang baik. Kata-kata ibu membuat saya menangis.
Meskipun kami terpisah secara fisik, hati kami tetap dekat. Setelah menutup telepon, saya bersandar pada Bima dan menangis cukup lama. Dia hanya mengusap punggung saya dalam diam. Pada hari pernikahan, semuanya berjalan seperti mimpi. Di sebuah lokasi kecil yang indah, keluarga dan teman-teman Bima, serta rekan-rekan kerja saya berkumpul. Selain itu, di layar laptop, ada keluarga saya dari Kuba. Itu adalah momen di mana dua dunia yang berbeda terhubung menjadi satu. Ketika kami mengucapkan janji suci bersama, saya merasa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya. Kami memutuskan untuk berbulan madu di Bali. Meskipun masih di Indonesia, itu adalah tempat di mana kami bisa merasakan alam yang indah dan suasana yang berbeda. Saat memandang laut, saya teringat akan pantai di Kuba. Tetapi sekarang, rasa syukur lebih besar daripada kerinduan. Pemandangan yang terlihat dari atas bukit, saat berjalan bersama Bima seperti melihat cakrawala baru dalam hidup saya. Setelah menikah, kami masih tinggal di apartemen di kawasan Sudirman. Saya tetap bekerja di restoran. Dan Bima akan segera mendapatkan promosi di perusahaannya, kehidupan sehari-hari yang baru mulai terbentuk. Kami bangun bersama di pagi hari, minum kopi, lalu pergi bekerja masing-masing, dan di malam hari, kami akan berbagi cerita tentang hari kami. Itu adalah hari-hari yang sederhana, namun bahagia. Setiap minggu, orang tua Bima akan berkunjung dan mengajari saya budaya dan masakan Indonesia, terutama ibu. Beliau sangat antusias dengan proses belajar saya memasak masakan Indonesia. Beliau mengajari saya segalanya dengan teliti, dari cara mengulek bumbu hingga membuat gulai ayam. Pada awalnya saya masih belum mahir, tetapi seiring waktu, kemampuan saya membaik, dan setiap kali melihat Bima makan masakan saya dengan lahap, saya merasa bangga. Rendang buatan Maria lebih enak dari buatan ibu. Candaan Bima membuat ibunya tertawa dan menepuk bahu saya. Pada saat itu, saya merasa hangat, seolah-olah benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Dalam hubungan keluarga baru yang dimulai di negeri orang ini, saya menemukan rasa memiliki dan kestabilan. Beberapa bulan setelah menikah, Bima memberikan ide baru. Dia menyarankan untuk mengundang keluarga saya dari Kuba ke Indonesia. Saya pikir itu akan sulit karena masalah biaya dan visa, tetapi Bima sudah mengumpulkan banyak informasi. Dari prosedur visa masuk Indonesia untuk warga Kuba, dokumen yang diperlukan, hingga perkiraan biaya. Perhatiannya sekali lagi membuat saya terkesan. Kurasa akan lebih baik jika keluargamu bisa merasakan Indonesia. Dan aku juga ingin bertemu mereka secara langsung. Tawarannya membuat saya sangat senang hingga meneteskan air mata. Ketika saya mengabarkan hal ini kepada keluarga di Kuba, reaksi mereka seolah tidak percaya, terutama adik-adik saya. Mereka sangat bersemangat dan bertanya tentang Indonesia setiap hari. Saya dan Bima mengurus semua prosesnya bersama, dari pengajuan visa hingga pemesanan tiket pesawat. Meskipun prosesnya tidak mudah, pikiran untuk bertemu keluarga memberi saya kekuatan. Sementara itu, peran saya di restoran terus berkembang. Sekarang saya terlibat dalam pengembangan menu dan acara pencicipan anggur Spanyol. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga meningkat pesat hingga saya bisa bercakap-cakap dengan pelanggan secara alami. Pemilik menawari saya posisi manajer, dan gaji saya meningkat seiring dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang, meskipun tidak sebesar Bima, saya adalah anggota keluarga yang bisa menghasilkan pendapatan dengan bangga. Setiap kali menerima gaji, Bima akan selalu mengatakan hal yang sama, gunakan uang yang kamu hasilkan untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak perlu terlalu berhemat, kata-kata itu memberi saya kebebasan yang luar biasa. Saya merasakan kemandirian finansial yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dengan uang yang saya tabung, saya bisa membantu sebagian biaya perjalanan keluarga dari Kuba ke Indonesia, yang merupakan kebanggaan besar. Hari kedatangan keluarga saya dari Kuba adalah hari yang sangat istimewa. Saat saya menjemput mereka di bandara, ibu saya langsung menangis saat melihat saya. Ini adalah pertemuan kembali setelah bertahun-tahun. Ayah dan adik-adik saya memeluk saya erat dan menyapa Bima dengan hangat. Dalam perjalanan pulang,
Pemandangan Jakarta yang terpantul di mata mereka penuh dengan keheranan, mirip seperti saat saya pertama kali tiba. Hari kedua kunjungan mereka, saya membawa adik-adik saya ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Saya ingin membelikan mereka pakaian dengan uang belanja yang sudah saya siapkan dari gaji pertama saya. Saat memasuki pusat perbelanjaan, mata adik-adik saya terbelalak. Mereka memilih pakaian-pakaian cantik, dan senyum bahagia di wajah mereka adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Tetapi kemudian, ekspresi adik bungsu saya yang keluar dari kamar pas berubah. Saya melihatnya hendak mengembalikan pakaian itu, setelah melihat label harganya. Pada saat itu, bayangan diri saya sendiri muncul. Ingatan saat saya pertama kali tiba di Indonesia dan terkejut dengan label harga pakaian yang dipilihkan Bima muncul dengan jelas. Tidak apa-apa. Hari ini kakak yang belikan. Pilih saja yang kamu suka. Kata-kata saya membuat adik perempuan saya seolah tidak percaya, tetapi tak lama kemudian dia tersenyum cerah. Melihat pemandangan itu, saya merasa ada sesuatu di hati saya yang menjadi lengkap. Saya bisa membagikan kejutan budaya dan perbedaan ekonomi yang saya rasakan di Indonesia dalam bentuk yang positif kepada keluarga saya. Kenyataan bahwa saya bisa membagikan kembali cinta dan kesempatan yang saya terima kepada orang lain membuat saya merasa terharu. Saya, yang dulu harus bergantung pada orang lain, kini telah menjadi orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kekuatan saya sendiri. Pada hari keluarga saya pulang, kami berpelukan lama di bandara. Meskipun sedih harus berpisah, sekarang mereka merasa tenang setelah melihat saya hidup bahagia. Ibu memegang tangan saya erat dan berbisik, "Ibu bangga padamu, nak. Sekarang kamu benar-benar telah menemukan hidupmu sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di hati saya. Dalam perjalanan meninggalkan bandara, Bima merangkul bahu saya. Kami berjalan dalam diam, tetapi dalam keheningan itu ada banyak cerita. Terkadang, ketika saya teringat masa-masa di Kuba, saya teringat bayangan diri saya yang terpaku di kamar pas setelah melihat label harga. Saat itu, saya tidak tahu bahwa momen itu akan menjadi titik awal yang akan mengubah hidup saya secara total. Sekarang, kami akan memiliki seorang anak bersama. Di sini, di tempat yang penuh dengan kemungkinan dan harapan, bukan di Kuba tempat saya dibesarkan. Nanti saya akan ceritakan lagi kisah saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai.